Selamat datang di ruang mencekam, sebuah ruangan gelap yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berani. Di sini, kami bawa kamu menyusuri lorong-lorong misteri, kisah nyata penuh teror, hingga legenda kelam yang terlupakan. Matikan lampu, pasang handsetmu, karena di ruangan mencekam, suara bisa jadi nyata, dan cerita bisa membangkitkan yang telah lama tertidur. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, ada seorang petani tua bernama Pak Margo. Ia dikenal sebagai sosok rajin dan sederhana. Setiap pagi buta, sudah ada di ladang tebu miliknya yang luas. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, desas-desus aneh mulai muncul di kampung. Warga bilang mereka sering melihat sosok putih melompat-lompat di antara tebu saat malam hari. Awalnya, orang-orang mengira itu maling atau hewan liar. Tapi kejadian demi kejadian makin ganjil. Ada suara rintihan di malam hari, tebu yang tiba-tiba roboh sendiri, dan bau busuk menyengat entah dari mana asalnya. Pak Margo tidak terlalu percaya dengan cerita hantu. Itu cuma angin malam, katanya. Tapi malam itu hidupnya berubah. Hari itu malam Jumat Kliwon. Langit mendung, angin berdesir dingin. Pak Margo yang sedang ronda malam memutuskan mengecek ladangnya. Setelah mendengar kabar dari tetangga bahwa ada suara-suara aneh di sekitar sana. Dengan senter tua dan cangkul di tangan, ia berjalan menyusuri pematang. Suasana sunyi, hanya ada suara dedaunan tebu berdesiran pelan. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara desahan berat, seperti napas seseorang atau sesuatu. Lalu terdengar suara, "Tolong, pulangkan aku." Pak Margo menyoroti senter ke arah suara. Dari kejauhan, sosok putih berdiri kaku. Tidak, bukan berdiri, tapi melompat pelan mendekatinya. Matanya terbuka lebar. Itu pocong. Wajahnya hancur sebagian. Matanya merah menyala. Dari bibirnya mengalir darah hitam pekat. Tapi yang paling membuat Pak Margo kaget adalah ia mengenali wajah itu. Itu adalah Joyo, buruh tani muda yang hilang setahun lalu. Dikabarkan kabur karena mencuri hasil panen. Tak pernah ditemukan hingga sekarang. Pak Margo, tolong,
Saya dikubur tanpa kapan di ujung ladang oleh majikan saya. Karena saya tahu rahasia dia. Pocong itu berbisik. Kemudian tubuhnya menghilang dalam hembusan angin malam, menyisakan bau anyir yang menusuk. Besoknya, Pak Margo memutuskan menggali di tempat yang ditunjukkan sosok tadi malam. Ia menggali dan menggali hingga menemukan tulang belulang manusia yang terikat dengan kawat. Polisi pun turun tangan dan benar, hasil forensik menyatakan tulang itu adalah Joyo. Ia dibunuh oleh pemilik ladang sebelumnya karena mengetahui bahwa tebu yang dijual mengandung bahan kimia berbahaya. Tubuh Joyo akhirnya dimakamkan secara layak. Tapi malam-malam di ladang itu tidak pernah benar-benar tenang. Warga masih sesekali melihat bayangan putih melintas. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi menjaga ladang agar tidak ada kejahatan yang terulang. Kalau kamu masih hidup setelah mendengar cerita ini, jangan lupa tinggalkan jejakmu. Klik like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe untuk terus masuk ke ruang mencekam. Karena cerita selanjutnya mungkin terjadi di dekatmu.